Ya, selamat pagi teman-teman. Hari ini kami berada di Desa Belabori, ya, Kabupaten Goa, tepatnya di lokasi PT Inhutani 1, BUMN yang bergerak di bidang kehutanan. Hari ini kita ingin explore, ingin jalan-jalan di lokasi di atas gunung, lokasi Inhutani, untuk melihat lahan yang memungkinkan kita kerjasamakan dengan Inhutani. Jadi mudah-mudahan kunjungan hari ini kita bisa melihat lahan kurang lebih 200 hektar milik Inhutani yang kita akan coba untuk bangun kemitraan untuk budidaya jagung. Dan harapan kita musim ini start di Oktober kita sudah bisa melakukan persiapan land preparation, penanaman di November. Tentu harapan kita bahwa lokasi ini layak untuk dijadikan lokasi pengembangan jagung. Oke teman-teman, ikuti terus perjalanan kami ke lokasi Inhutani ini. Katanya ada kurang lebih 200-300 hektar yang di atas. Mudah-mudahan kita bisa memulai satu langkah kecil lagi di Kabupaten Goa. Oke, kita jalan. Let's go.
ditambah anu rantai di ban motor. Ya, Dibantu rantai. bantu rantai. Jarang-jarang saja. Ini nggak datar ini ke sana. Oh, ke sana. Iya, nggak datar ini nanti di sana baru agak-agak turun. Berapa hektar yang lokasi yang agak datar ini? Kurang lebih coba dibuka dulu anunya. Apa bisanya? Lengkap sih. Iya 43 ya, 43. Kalau jagung ini Keliling ini ya. iya. Bambunya. Sampai tanam jagung itu berapa itu? Dengan kondisi lahan begini. Hektarnya Pak? Iya. Kalau gitu Artinya ini kan iya. mau dikumpul, dibakar, Iya, dibersihkan. dibersihkan, iya. Kurang lebih 1 jutaan ini. 1 jutaan di. Iya, iya. Ada aja kira-kira warga bisa, masyarakat bisa kerja itu? Insyaallah ya ada. Bisa dibantu di? Iya, insyaallah ya. Iya. Iya. Kalau kemudian yang ini kan kendalanya jagung ini Pak, Iya. tenaga kerja. Tenaga kerja dari ya itu. Jadi kita butuh jumlah orang, misalnya mau nanam. Kalau lahan-lahan 200 hektar, 100 hektar ini kan, Iya, nanti puluhan Oh. orang iya, puluhan. kalau bisa 100 ya. 100 orang nanti kalau iya, iya. Betul, Pak. Iya, butuh banyak orang. Jadi, kalau di sini ada di warga bisa jadi Insyaallah banyak juga, banyak warga. banyak jadi. Tergantung dari cocoknya itu Ya, anu Pak. ya. Iya. Biaya kerjanya. Iya. Itu juga. Sama ditaruh di Bagaimana Pak tanahnya? Sudah pernah kan diambil sini tanah itu Pak, pH-nya 6 kalau nggak salah. 6 ya. Iya. Netral lah. Oh iya, di yang diambil Yang sama dari Jakarta itu Pak. Dari Bogor. Bogor. pH-nya 6 pernah dicek kalau nggak salah. Di dalam anunya, Iya. Yang hitam topsoilnya. topsoilnya. Iya. Betul itu Pak, anunya kalau dia bilang lebih 200 karena ini kan baru satu peta ini Iya. Pak. Kalau ini ya kan ada peta 42, 43, 47, 46 peta-petanya itu. Ya, teman-teman, kita sekarang di dusun apa di sini, Pak? Dusun Baloci Pak, Dusun Baloci, Desa Benteng Gajah. Oh, ini sudah Benteng Gajah. Sudah masuk coba dia anunya dulu. Tunggu dulu Pak. Ya, ini soalnya kita lagi di perbatasan antara Ya, Maros Iya, Maros. dan Goa. Nah, yang di bawah sana, itu yang di bawah sana kita sebelum gunung itu ada kelihatan gunung itu. Ini sebelah sini itu Benteng Gajah. Tapi di sebelahnya gunung itu adalah Desa Puca. Desa Puca, Kecamatan Tempobulu, di tempat kita bertanam jagung Iya. juga di sebelah. Iya. Sekarang ini di tempat kita berdiri, ini sudah masuk di Desa Belabori. Desa Belabori. Ini Kabupaten. masih Kecamatan Parangloe, Kabupaten Goa. Jadi ini luar biasa, kita sudah bisa berdiri di sisi perbatasan. Mungkin bergerak sekian meter Iya. sudah masuk Maros, Iya, iya, iya. teman-teman. Nah, mudah-mudahan di sini kita bisa juga bekerja sama dengan Inhutani Siap. untuk mengembangkan Siap. budidaya jagung. Daripada lahan tidur, Iya. kita bangunkan lahan ini supaya produktif sambil menunggu nanti penanaman kayu-kayu produktif untuk Iya. teman-teman dari Inhutani. Jadi kita memanfaatkan lahan-lahan yang tidak produktif untuk mendukung ketahanan pangan nasional kita. Oke teman-teman, kita ikuti terus perjalanan kami hari ini. Ya, ini kondisi vegetasi lahan di peta berapa? Peta 43. Peta 43 ini kurang lebih 60 hektar. Kondisi apa lagi namanya? Vegetasi gulma yang harus dibersihkan ketika mau tanam jagung seperti ini. Tapi bisa dilihat juga masih ada bambu-bambu, pohon-pohon kecil yang
perlu dibersihkan. Oke teman-teman, kita jalan terus. Kendalanya kata Pak Tarigan babi sama monyet. Iya. Sama sapi ya. Sapi. Kan nanti kan barangkali di pagar dia Pak. Oh, rencananya begitu. Ya. Karena ini dua kabupaten sapi di sini Pak. Iya. Kabupaten Goa. Berarti dari bawah juga naik. Ya. Dari atas juga ada. Dari atas otomatis dengan monyetnya juga. Kan banyak kayu bisa jadi patok ini. Kalau kayu-kayu begini nanti bisa ditebang. Yang kayu besar begitu bisa. Jadi karena bambu kayu jago gitu kan nggak bisa ada Ya, pohon. tidak bisa dinauni. Iya betul. Iya di ini kan di anu ini semuanya kaki apa ini. Iya iya. Dibersihkan Dibersihkan. Kan itu juga angkanya di sebelah pakai. Iya. Jadinya istilahnya begini. Kira-kira kalau 100 hektar bisa berapa lama itu ini? Tergantung tenaga sih. Bisa digunakan orang banyak. Iya bisa Pak. Ini banyak sumur ini, banyak kalsiumnya. Kalau batu-batu tanah, Ya. tinggi kalsiumnya. Ini muat kepala Sama kalau buka itu tanah di bawah batu bagus. ini saya daerah ini Pak ya. Iya. Yang bagus tanahnya ini. Pemakaman. Ini yang tadi mobil itu kita lurus Pak ya. Iya, betul. Mobil di sini. Masih di sini Pak. Anu ini alat Pak ya. Oh alat ini kan. Apa itu kayu yang mau diambil Pak dia naik pakai alat. Pakai alat. Sampai didapat mobil. Oh, ini masih mana ini? Sudah dibibitkan kayu ini atau belum? Itu sudah ada Pak yang di anu berapa juta itu 11 juta kan di pembibitannya di pembibitan ini. Jarak tanam berapa kalau? Nanti 2x1 Pak. Anu Pak nanti itu kayu putih. Oh, Jabon putih. Ada kayu putih nanti kayu. 2 kali 1 Pak. Iya. Karena Kan itu dia- nanti diambil kayak anu Pak nanti itu kayak teh. Oh. Daunnya saja digunting diambil. untuk Minyak Pak. minyak kayu putih. Kayu putih. oh dong. Minyak Iya, kayu putih. minyak kayu putih. Wah. Ada itu dia anunya apa tarikan apa statusnya kayak itu. Iya iya iya. Contohnya. Begitu nanti Pak. Kecil mungkin daunnya itu kecil. Kecil. Iya, iya. Ya, ini kita coba mau lihat kedalaman topsoil atau lapisan teratas tanah yang merupakan lapisan tanah tersubur. Apakah dalam? Semakin dalam ketebalan atau semakin tebal ketebalan topsoil itu semakin bagus untuk ditanami tanaman-tanaman pangan. Ya, termasuk jagung. Nah, kita coba lihat.
Ini kelihatannya dalam sekali topsoilnya. Masih iya dalam Pak, dalam Iya. itu. Ini sangat cocok untuk Kira-kira Tanam masih jagung. bisa 30 cm itu. 30 cm ya. Iya. Berarti saya tidak perlu gali lagi karena ini sudah Iya. lebih Iya. kurang lebih 15 cm 15. belum muncul lapisan tanah kedua. Iya. Saya bisa simpulkan topsoilnya tebal dan kelihatannya tanahnya Mantap. coklat kehitaman, Iya. mantap untuk jagung. Ya, mantap sekali. Oke. Atau gunung mungkin belum dikategorikan gunung ya. Bukit sebelah itu. Bukit lah ya. Sudah ada aktivitas warga di sana, tapi yang pasti bukan kawasan hutan. Karena di sana adalah area transmigrasi Iya. warga yang dipindah dari Bawa ke Bawak Karaeng dan Bili-Bili ya. Iya. Waktu pembuatan bendungan dan terjadi bencana kemarin di atas. Nah, di sana warga sudah ada yang tanam jagung, juga ada tanam kacang-kacangan. Jadi memang sudah ada aktivitas di sini. Hanya saja kendalanya hama babi, sapi ya. monyet kalau siang, dan sapi. Karena warga di sini sama dengan Maros, Goa sini, petani tidak kandangkan sapinya, dilepas di alam liar. Nanti mau panen baru dicari sapinya. Jadi harus ada pembagaran, harus pemasangan setrum babi, setrum monyet, Iya. sehingga tidak hama ini tidak masuk. Iya. Ini tantangan kita adalah 2 hama besar ditambah hama-hama yang lain dan penyakit tentunya. Oke teman-teman, sekarang saya berdiri di lokasi peta 48 ya. Nah, ini 48 dari sana kita masuk tadi ya. Kemudian naik ke atas itu ada peta 47, kemudian ke kanan peta 42, lalu ke sananya 43. Nah, 42 itu perbatasannya dengan 47, itu jalan masuk di jalan turun ke Benteng Gajah, Kecamatan Maros. Jadi Kabupaten Maros. Jadi sebenarnya dari akses Maros pun sangat dekat di sini. Nah, teman-teman, kita bisa lihat dari sini itu bendungan Bili-Bili di sana. Jadi memang lokasi ini kalau saya adalah obat penenang. Kalau ke sini pemandangannya sangat bagus. Bisa lihat sebelah sana, kita bisa lihat bendungan Bili-Bili. Kita ke atas bisa lihat Maros sekaligus Bandara Hasanuddin. Jadi kita lagi di atas ini, di atas pegunungan atau dataran tinggi perbatasan Goa dan Maros. Dan mudah-mudahan mulai Oktober kita sering-sering ke sini. Kita akan tanam jagung minimal 5 tahun ke depan, supaya lahan ini bisa menghasilkan uang. Jangan tidur begitu saja, kita bangunkan. Dan mari sarjana harus berani bertani. Sarjana bertani bangun Indonesia, karena masih banyak sekali lahan tidur kita yang mestinya kita jadikan lahan produktif untuk pertanian, untuk tanaman pangan, supaya Indonesia berdaulat atas pangan. Dan sarjananya pun tidak banyak pengangguran karena mau ke lahan-lahan pertanian untuk bertani. Ya begitu ya Pak Yunus. Siap. Harus begitu. Harus Pak. Iya. Harus. Nah ini beliau tadi saya sempat cerita, Pak Yunus ini sudah kurang lebih 30 tahun kerja di Unut Tani di lokasi ini. Iya. Dan kalau teman-teman lihat ini, bisa dilihat ini salah satu batang tonggak kayu pohon akasia yang ditanam 30 tahun lalu, dan ternyata beliau pada saat penanaman beliau jadi koordinator lapangan penanaman kayu ini. Iya. Nah kalau beliau Pak Gadra ini baru 1 tahun. Iya, betul. Baru 1 tahun beliau dari mana? Dari Sulawesi Tengah. Iya, Kabupaten dari Palu, Kota Palu. Kota Palu. Kota Palu. Mudah-mudahan tidak terdampak kemarin likuifaksi ya. Ya, tidak. Alhamdulillah. Nah, ini kayu yang sudah berumur kemarin dipanen dan 30-an lah ya. sudah 30-an tahun, dan makanya lahan ini sudah tidak banyak lagi kayunya karena sudah dipanen, sudah lewat usia panen juga. Iya. Dan sambil menunggu bibit komoditi yang akan ditanam. Apa yang ke depan akan ditanam di lokasi ini? Kayu putih. Kayu putih. Menghasilkan minyak kayu putih. Jadi Iya. jadi Sulawesi Selatan, Kabupaten Maros, Kabupaten Goa, Iya. dan Maros tentu karena Iya, ada juga iya, masuk Maros, akan punya perkebunan minyak kayu putih atau pohon Kayu putih. kayu putih yang menghasilkan minyak kayu putih. Nah, lokasi ini sambil menunggu
penanaman Kayu putih. kayu putih, kita akan kerjasama dengan Inhutani tanam jagung. Karena tanam jagung juga hasilnya tidak main-main. Kalau dikerjakan secara profesional dengan SOP yang tepat. Sehingga lokasi ini mudah-mudahan bisa kerjasama dengan teman-teman Inhutani, dan saya Iya. berharap Pak Yunus bisa bantu kita nanti Siap. bertanam jagung di lokasi ini. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Kita akan jalan lagi beberapa titik untuk melihat spot-spot di lokasi ini. Ini Inhutani 1. Iya. Kurang lebih berapa hektar lokasi kita di sini dari di bawah payung Inhutani? Total. Itu 15.000 ya. Wow, Iya. 15-an. Iya. 15.000 hektar. Iya. Ternyata sangat luas. Terbagi 3 blok Pak. Iya. Terbagi 3 blok. Iya. Ini Ada ini blok 6 blok. 4. Blok 6. 3 blok ya? Blok 1 ya. dengan beberapa varian jenis kayu Iya. Ya, yang tanaman. tumbuh di dalamnya, tanaman tumbuh di dalamnya. Ada akasia, pinus, Pinus. apalagi Eukaliptus. Sengong. sengon. Wow, Johar. johar. Ya, di sini saya sudah puluhan tahun tinggal di Makassar, tinggal di Maros, baru bisa nyampe sini. Walaupun 1 tahun kemarin kita sudah banyak beraktivitas di kecamatan sebelah, kabupaten sebelah, Tompobulu. Terima kasih teman-teman. Jangan ragu untuk bertani, apalagi sarjana, jangan malu jadi petani.